Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para dosen evaluator dan fasilitator dari Student Project SKD A2. Perkenalkan kami dari SKD A2. Hari ini akan mempresentasikan dari student project kami dengan judul Pre-Travel Preparation for Type 2 Diabetes. Baik, adapun dalam layar telah tertera anggota-anggota dari SKD A2. Dan ini adalah lanjutan dari anggota-anggota SGDA2. Baik, yang pertama yaitu adalah pembahasan mengenai bab 1 pendahulu. Perkenalkan, saya Putri Santi Dewi dengan 3 ciri terakhir 225. Baik, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Baik, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya peningkatan kadar glukosa dalam darah, yang dimana diabetes mellitus memiliki beberapa klasifikasi, termasuk tipe 1, tipe 2, gestasional, dan tipe lainnya. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh destruksi dari sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Sementara diabetes mellitus tipe 2 terjadi akibat gangguan pada sekresi dan kerja insulin. Lalu ada diabetes mellitus gestasional yang terjadi selama kehamilan akibat resistensi insulin yang dipengaruhi oleh hormon-hormon kehamilan, dan diabetes mellitus tipe lainnya yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti defek genetik, kemudian ada penggunaan obat-obatan, dan juga endokrinopati. Yang dimana salah satu urgensi terkait adanya diabetes mellitus ini yaitu adalah tingginya persentase orang dengan diabetes yang tidak terdiagnosis, terutama pada diabetes mellitus tipe 2, dan menyumbang sekitar 90% dari seluruh kasus dari diabetes di dunia. Yang dimana hal ini menunjukkan adanya urgensi yang lebih tinggi dalam hal pengelolaan dan perencanaan terkait dengan perjalanan wisata bagi pasien yang memiliki diabetes mellitus tipe 2. Yang dimana hal juga dipengaruhi oleh adanya perubahan zona waktu selama perjalanan wisata yang dapat dipengaruhi dari regulasi gula darah dan memunculkan risiko dari serangan akut maupun kronis terkait dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu, kami dari SGDA2 tertarik untuk membahas topik dari sebelum ini mengenai pre-travel preparation for type 2 diabetes. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai rumusan masalah. Baik, ini adalah rumusan masalah dari sedemutnya kami yang dapat dilihat pada layar. Baik, lalu ini adalah tujuan penulisan dari sedemutnya kami yang dapat dilihat pada layar, yang dimana tujuannya adalah untuk menjawab dari rumusan masalah. Perkenalkan, nama saya Nikita Chandrawati dengan 3 digit NIM terakhir 006. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan sebelum melakukan perjalanan wisata. Wisata internasional sebagai sektor ekonomi global telah berkembang pesat di dekade terakhir ini. Jadi menurut World Tourism Organization ada sebanyak 1,3 juta turis internasional di 2017 dan diperkirakan akan menyentuh angka 1,8 juta pada tahun 2030. Konseling persiapan pre-travel sendiri dapat mengurangi morbiditas pada wisatawan. Jadi pada pre-travel advice berisikan rekomendasi seperti saran diet, vaksinasi, dan kemoprofilaksis agar terhindar dari infeksi seperti malaria. Nah, ada banyak tantangan umum dalam merancang persiapan pasien yang ingin berwisata, contohnya pada pasien diabetes. Di antaranya adalah merencanakan penyesuaian dosis, waktu, dan frekuensi dari insulin basal long acting ketika wisatawan melintasi beberapa zona waktu dan menghadapi perubahan jam tidur dan akan terjaga di tempat tujuan. Perkenalkan, nama saya Madewi Marcelendri Winata dengan 3 digit NIM akhir 179. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan juga faktor risiko DM tipe 2. Hampir 90% kasus DM adalah tipe 2 karena insulin yang tidak mencukupi atau resistensi insulin dan gangguan produksi insulin oleh sel beta di pankreas. Terdapat faktor risiko yang dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti riwayat DM pada keluarga dan juga usia.
Yang kedua, ada faktor resiko yang dapat diubah seperti obesitas dan juga dislipidemia, di mana toksisitas lipid memicu aterogenesis menjadi lebih progresif dan resiko resistensi insulin semakin tinggi. Selanjutnya, hipertensi juga menaikkan resiko DM menjadi 2,6 kali lipat, dan selain itu, kebiasaan merokok juga meningkatkan resiko DM karena sensitivitas insulin turun oleh nikotin dan bahan kimia dalam rokok. Mungkin sekian dari saya, bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Kadentan Pusta Dewi dengan 3 digit tim terakhir 212. Mohon izin untuk menyampaikan tentang penata laksanaan lini pertama serta pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Baik, untuk penata laksanaan lini pertama untuk diabetes tipe 2 itu bisa menggunakan diabetes tipe oral, di mana ini dibagi beberapa jenis. Dan pertama, mereka bisa meningkatkan sekresi insulin dengan menggunakan sulfonylurea dan glimid, serta juga dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dengan thiazolidinedione serta metformin. Nah, untuk pencegahannya kita bisa mengontrol pola makan dan berolahraga serta mengurangi jumlah rokok, dan juga bisa dengan menurunkan berat badan yang berlebihan. Nah, untuk memaksimalkan itu kita bisa melakukannya secara rutin sebanyak 3 kali sehari. Baik, perkenalkan nama saya Hana Syajida dengan 3 digit NIM terakhir 024. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan diabetes mellitus tipe 2 dan pengaruhnya saat melakukan traveling. Next. Ketika melakukan bepergian, terutama ke tempat yang cukup jauh, akan banyak perubahan yang terjadi. Perubahan pola makan, aktivitas, jam tidur, iklim, dan stres dapat menimbulkan banyak tantangan bagi pasien dengan diabetes mellitus. Bahkan, bagi penderita dengan kontrol glikemik yang baik. Bepergian atau traveling dapat meningkatkan stres dan kadar hormon kontraregulasi yang dapat mempengaruhi kontrol glukosa. Hal ini dapat menyebabkan serangkaian peristiwa yang dapat berakhir dengan berbagai komplikasi. Pola makan yang berubah mempengaruhi palatabilitas dan konsumsi makanan. Kondisi ekstrim juga dapat mempengaruhi metabolisme glukosa, respons terhadap pengobatan termasuk insulin, status hidrasi, perubahan ritme tidur dan sirkadian, kerentanan terhadap penyakit lokal atau endemi, akses ke perawatan kesehatan yang tepat, serta masalah bahasa dan juga komunikasi. Adapun hal yang dikhawatirkan terjadi pada pasien diabetes saat melakukan traveling, salah satunya yakni hipoglikemia, yang mana masih menjadi perhatian penting bagi pasien diabetes hingga saat ini. Riwayat hipoglikemia itu dikaitkan dengan risiko gangguan kognitif dan demensia yang lebih tinggi pada pasien diabetes. Selain itu, hipoglikemia juga dapat menyebabkan bahaya langsung, misalnya jatuh, kecelakaan lalu lintas, atau cedera yang dapat meningkatkan risiko selama perjalanan, bahkan kematian. Next. Baik, perkenalkan saya Igusti Ayumaha Hiranandini Prawista dengan 3 digit NIM terakhir 107. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai checklist pemeriksaan pre-travel terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, di sini pada slide sudah terdapat travel components dan juga checklist yang akan dilakukan pemeriksaannya pada pasien diabetes mellitus tipe 2 saat melakukan pre-travel, di mana intinya itu terdiri dari riwayat yang komprehensif, pemeriksaan fisik, investigasi laboratorium yang relevan, imunisasi wajib bagi pasien diabetes mellitus dan daerah tujuan, pengukuran untuk mengoptimalkan kontrol gula darah, tekanan darah, dan juga lipid, pemeriksaan mata dan kaki yang komprehensif, stadium penyakit ginjal diabetik dan penyakit kardiovaskular aterosklerotik, kemudian mengidentifikasi kontraindikasi untuk perjalanan, konseling gaya hidup, masalah terkait perjalanan lainnya, kemudian memberikan pendidikan yang relevan dengan perjalanan, penerbitan surat dokter dan versi terjemahannya, serta penerjemahan resep dalam bahasa daerah tujuan untuk membantu komunikasi. Mungkin sekian dari saya, next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ima Dedika Yudhiyana Gunawisesa dengan 3 digit NIM 046. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana tata laksana diabetes tipe 2 saat traveling. Next slide. Baik, yang pertama ada keamanan bandar udara. Jadi, pasien disarankan melakukan research terlebih dahulu terhadap ketentuan maskapai dan penerbangan, mengingat akan membawa obat-obatan diabetes saat bepergian. Yang kedua adalah penyimpanan obat-obatan dan peralatan diabetes mellitus. Jadi, menyimpan makanan darurat penting untuk keadaan darurat jika gula darah pasien turun mendadak saat bepergian. Nah, selain itu, penyimpanan obat-obatan seperti obat tablet, vial insulin juga perlu diperhatikan, mengingat tidak semua obat-obatan tahan dengan suasana yang panas, terutama jika diletakkan dalam koper bagasi. Yang ketiga adalah insulin yang digunakan dalam pesawat.
Jadi pasien yang menggunakan insulin sehari-hari harus waspada dalam penggunaan jarum insulin maupun menggunakan insulin pump saat dalam pesawat mengingat adanya perbedaan tekanan dalam area kabin. Next slide. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niput Lantun Triwi dengan 3 digit terakhir 023. Selanjutnya adalah berpergian dengan perbedaan waktu. Tata laksana diabetes itu dilakukan berdasarkan siklus 24 jam. Pada pasien yang menggunakan terapi insulin, rekomendasi spesifik hendaknya dibuat sebelum berpergian terkait dosis insulin dan juga administrasi dari insulin akibat adanya perbedaan waktu. Pada pasien yang menggunakan obat-obatan per oral, pasien harus diedukasi untuk tidak meminum sulfonylurea ketika dirasa mereka akan melewati makan. Selanjutnya, pengaturan terapi insulin saat berpergian. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menggunakan terapi insulin, pengaturan yang tepat selama perjalanan menjadi penting untuk menjaga kontrol glukosa dan juga menjaga adanya komplikasi. Pengaturan dosis insulin harus memperhatikan perubahan adanya aktivitas fisik dan menghindari dosis yang terlalu tinggi untuk mencegahkan pasien dari hipoglikemia. Selanjutnya, penjagaan tromboembolifena pada wisatawan dengan diabetes mellitus yang berpergian dengan jalur udara. Wisatawan dengan diabetes mellitus memiliki resiko lebih tinggi mengalami trombosis vena dalam berpergian dengan jalur udara. Oleh karena itu, wisatawan disarankan untuk berdiri dan berjalan selama penerbangan panjang setiap 1 hingga 2 jam untuk menghindari stasis vena yang dapat menyebabkan pembentukan gumpalan. Wisatawan juga dianjurkan memakai pakaian yang longgar dan nyaman untuk menghindari adanya penyempitan di sekitar kaki. Perkenalkan, saya Sevi Cantika Humamul Hawa dengan 3 digit NIM terakhir 242. Next. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai edukasi terhadap pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 sebelum melakukan traveling. Next. Pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum melakukan traveling ataupun bepergian. Hal itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun komplikasi yang akan terjadi di kemudian hari. Waktu yang disarankan untuk melakukan konsultasi adalah 3 bulan sebelum keberangkatan, dan hal itu didasari agar pasien mengetahui wilayah yang akan dikunjungi, kemudian pengobatan ataupun peralatan yang ada di rumah sakit pada wilayah yang akan dikunjungi oleh pasien, dan juga makanan yang akan dimakan oleh pasien, glukosa monitoring, dan juga pembuangan bekas suntikan insulin yang telah digunakan oleh pasien. Perkenalkan, nama saya NKD Intan Cahya Dinita dengan NIM akhir 194. Di sini saya akan melanjutkan tentang edukasi. Adapun edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien, yang pertama meminta pasien untuk menemui ahli gizi sebelum melakukan pemberangkatan. Yang kedua, memberitahu pihak maskapai sebelum pemberangkatan tentang penyakit yang diderita. Yang ketiga, menyadari teman perjalanan untuk membantu kita dalam kesulitan. Yang keempat, mengatur pola makan. Yang kelima, mencari tahu tentang rumah sakit terdekat. Dan yang keenam, melakukan imunisasi wajib bagi penderita diabetes mellitus. Kenalkan, nama saya Putu dan Amel Putri Udani dengan 3 digit yang terakhir 05. Next slide. Ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pre-travel terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2. Next slide. Perjalanan merupakan bagian integral dari kehidupan modern. Seiring dengan peningkatan prevalensi pasien diabetes mellitus tipe 2, banyak pemudik akan terkena penyakit. Perubahan pola makan, aktivitas tidur, iklim, dan juga masalah stres menjadi tantangan bagi pasien diabetes mellitus tipe 2, termasuk bagi pasien yang terkontrol dengan baik. Perjalanan dengan sendirinya meningkatkan stres dan juga kontraregulasi hormon yang dapat mempengaruhi kadar glukosa pasien. Hal ini dapat menyebabkan serangkaian permasalahan yang dapat berujung menjadi komplikasi. Evaluasi pre-travel idealnya dilakukan 3 bulan sebelum pasien melakukan perjalanan. Pengetahuan tentang perbedaan regional dalam berbagai obat dan juga peralatan penting dalam pencegahan kesalahan dosis juga komplikasi yang menyertainya. Pasien DMT2 harus memiliki kemampuan dalam memperkuat daya hidup, mengidentifikasi makanan yang tepat, perhitungan karbohidrat dan juga glukosa, menjaga obat diabetes juga alat uji, dan juga pengenalan dini komplikasi dengan referensi khusus hiperglikemia, hipoglikemia, dan juga keadaan darurat lainnya. Pada awal perjalanan, pasien perlu memantau glukosa darah, mengulanginya dengan interval yang sering juga serta mengonsumsi cemilan sehat selama dan juga di antara sesi untuk mencegah terjadinya hipoglikemia. Kemudian pasien juga yang hendak berpergian harus memiliki surat dari dokter dan juga obat-obatan yang dibawa. Kemudian penyimpanan obat mengambil peranan penting selama perjalanan. Insulin dapat dipertahankan dalam suhu kamar selama sebulan. Stres, imobilitas juga duduk dalam waktu yang lama dapat meningkatkan gula darah. Penyerapan insulin di daerah yang dingin akan berlangsung lebih lambat dibandingkan di daerah yang panas.
Hasil sebuah penelitian menunjukkan sebagian besar pasien DMT2 yang melakukan perjalanan berusia paruh baya dan juga kebanyakan ingin melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang lama. Namun, hanya 1/5 dari pasien diabetes yang melakukan konsultasi pre-travel sebelum pergi ke luar negeri. Selain itu, hanya 3,5% pasien wisatawan DMT2 yang memesan makanan diabetes. Hasilnya, sebagian besar pasien diabetes tidak menyadari dampak perjalanan pada penyakit kronis. Nasar et al. Dalam penelitian juga menyarankan agar pasien diabetes melakukan konsultasi 4-6 minggu sebelum melakukan perjalanan. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Next slide. Baik, perkenalkan, saya Nyoman Santika Slamet dengan 3 digit terakhir 004. Di sini saya akan menjelaskan jika pasien diabetes mellitus tipe 2 berencana untuk berjalan kaki setelah melakukan perjalanan wisatanya, di mana pasien harus memasukkan periode pemanasan ataupun pendinginan ke dalam rencana daripada perjalanannya. Kemudian daripada kaki pasien harus dipastikan dalam kondisi yang sehat, tidak ada tanda-tanda abnormalitas. Kemudian daripada sepatu yang dipakai dalam pasien juga harus dalam kondisi yang nyaman. Jika menggunakan daripada kaos kaki harus diganti dengan sering, dan juga harus beristirahat dengan interval yang cukup sering juga. Dan jika pasien memilih untuk menggunakan daripada pesawat terbang ke tempat tujuan wisatanya, maka pasien tersebut harus mengantongi surat daripada dokter. Kemudian harus ada penyusuan dosis terkait dengan injeksi insulinnya ketika melewati zona waktu timur dan juga zona waktu barat, dan jika ketika ada rencana untuk tinggal selama 3 hari ataupun lebih di tempat tujuan wisata. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Baudori Warika Kurniawan dengan NIM 157. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, itu penutup. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simpulan. Di sini konseling persiapan pre-travel mampu mengurangi morbiditas para wisatawan. Ada banyak tantangan umum dalam merancang persiapan pasien yang ingin berwisata. Salah satunya adalah pasien diabetes yang memerlukan perencanaan penyesuaian dosis, waktu dan frekuensi dari insulin basal long acting. Ketika wisatawan melintasi beberapa zona waktu dan menghadapi perubahan jam tidur dan akan terjaga di tempat tujuan atau jet lag. Hampir 90% kasus diabetes mellitus adalah tipe 2. Secara garis besar, terdapat 2 faktor risiko diabetes mellitus tipe 2, yaitu faktor risiko yang dapat diubah seperti obesitas, dislipidemia, atau keadaan kadar lemak meningkat dan kebiasaan merokok, dan faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti riwayat keluarga dengan diabetes mellitus dan umur. Penata laksanaan pada DMT2 yang paling populer digunakan adalah metformin. Upaya pencegahan DMT2 adalah mengontrol pola makan, berolahraga, mengurangi jumlah merokok, dan menurunkan berat badan yang berlebihan. Ketika melakukan bepergian, terutama ke tempat yang cukup jauh, akan banyak perubahan yang terjadi. Perubahan pola makan, aktivitas, jam tidur, iklim, dan stres dapat menimbulkan banyak tantangan bagi pasien diabetes mellitus. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan pemeriksaan pre-travel sesuai dengan checklist pemeriksaan pre-travel yang tersedia. Terdapat pula beberapa rekomendasi yang juga perlu diperhatikan pasien DMT2 saat melakukan perjalanan wisata, seperti keamanan bahan udara, penyimpanan obat-obatan, dan peralatan pasien diabetes, penggunaan insulin, memerhatikan perbedaan waktu di antara daerah asal dan tujuan, dan upaya pencegahan terjadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saran. Di sini, saran yang perlu dapat berikan dalam pembuatan student project pre-travel preparation for type 2 diabetes ini, yaitu yang pertama, penulis mengusulkan untuk diskusi lebih terkait pre-travel preparation for type 2 diabetes, meninjau dari angka prevalensi kejadiannya yang tinggi di seluruh dunia. Yang kedua, bagi pembaca umum diharapkan dapat menambah wawasan terkait pre-travel preparation for type 2 diabetes melalui student project ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.